Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik SMK Tunas Harapan Pati yang berbahagia dan semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada dan tetap lakukan aktivitas di rumah saja. Pesan saya sekali lagi, sering-seringlah cuci tangan di bawah air yang mengalir dengan menggunakan sabun agar virus khususnya yang ada di tangan itu hilang. Pada video pembelajaran daring kali ini melanjutkan video yang sebelumnya yaitu mengenai kuartil, akan saya jelaskan mengenai simpangan rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi, ragam atau variansi, kemudian nilai baku atau nilai standar atau Z-score, kemudian koefisien variasi. Baik, untuk yang pertama adalah simpangan rata-rata. Kali ini untuk simpangan rata-rata, kemudian simpangan baku, ragam atau variansi, dan juga koefisien variasi. Yang akan saya jelaskan adalah pada data tunggal. Yang pertama, simpangan rata-rata, rumusnya adalah SR. Simpangan rata-rata saya simbolkan dengan SR. Itu adalah sigma mutlak X dikurangi X bar dibagi dengan N. SR sendiri simpangan rata-rata, X-nya adalah data, kemudian X barnya adalah rata-rata, dan N-nya adalah banyaknya data. Jadi pertama nanti untuk menentukan simpangan rata-rata itu adalah mencari X bar terlebih dahulu atau rata-ratanya terlebih dahulu. Contoh, misal saya sediakan data yaitu 11, 8, 6, 2, dan 3, ada 5 data. Pertanyaannya, tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Maka langkah pertama kita mencari rata-rata terlebih dahulu. X barnya sama dengan datanya tinggal dijumlahkan saja. Berarti 11 ditambah 8 tambah 6 tambah 2 tambah 3 dibagi dengan banyaknya data adalah 5. Nah, ini kalau saya jumlahkan berarti 19, 25 tambah 5 berarti 30 dibagi 5 sama dengan 6. Maka rata-ratanya adalah 6 dari data 11, 8, 6, 2, dan 3. Kemudian simpangan rata-rata sendiri kita masukkan rumusnya, di mana rumusnya adalah sigma X dikurangi X bar dibagi dengan N. Ini tanda garis ini adalah mutlak. Artinya dalam operasi yang berada di dalam mutlak nanti jawabannya selalu positif. X-nya itu adalah data. Datanya nanti berjalan. Kita mulai dari 11, berarti mutlak 11 dikurangi X barnya tadi 6. Kemudian ditambah karena sigma itu jumlah. Mutlak 8 kurangi 6 ditambah 6 kurangi 6 ditambah mutlak 2 kurangi 6 ditambah mutlak 3 kurangi 6 dibagi dengan N. N-nya banyaknya data berarti tetap 5. Sehingga hasilnya 11 kurangi 6 itu 5, dimutlakan tetap 5 karena hasilnya positif. 8 kurangi 6 2 ditambah 6 kurangi 6 itu 0 ditambah, nah ini 2 kurangi 6 harusnya operasinya hasilnya adalah min 4 karena ada mutlaknya, berarti jawabannya 4 ditambah 3 kurangi 6 min 3 karena ada mutlaknya, berarti jadi positif menjadi 3 dibagi dengan banyaknya data adalah 5. Sehingga hasilnya adalah 5 tambah 2 7, 7 tambah 7 14. Hingga hasilnya 14/5, atau kalau kita jadikan dalam bentuk desimal berarti 2,8. Selanjutnya adalah simpangan baku atau nama lainnya standar deviasi
yang bisa disimbolkan dengan SD, simpangan baku atau standar deviasi. Ini namanya sama. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mengenai simpangan baku atau standar deviasi itu sama, disimbolkan dengan SD. SD sama dengan rumusnya akar sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N. Rumusnya hampir mirip dengan simpangan rata-rata, hanya kalau simpangan rata-rata itu tidak ada akarnya, kemudian tidak ada kuadratnya. Kalau simpangan baku atau standar deviasi ada akarnya, kemudian dikuadratkan. Contoh, data yang saya gunakan masih sama, yaitu data pada simpangan rata-rata, di mana datanya 11, 8, 6, 2, dan 3. Pertama kita mencari rata-rata terlebih dahulu. Tadi pada SR sudah kita ketahui bahwa rata-ratanya adalah dijumlahkan saja datanya, berarti 11 tambah 8 tambah 6 tambah 2 tambah 3 dibagi dengan banyaknya data adalah 5, sehingga hasilnya adalah 30/5 sama dengan 6. Setelah ketemu rata-rata, maka kita masukkan saja ke dalam rumus, di mana SD-nya adalah akar. Nah, ini perhatikan, ini bukan mutlak lagi, tapi kurung biasa. X dikurangi X bar. X-nya sama, mulai 11, kemudian 8, 6, 2, dan 3. Pertama yaitu 11 kurangi 6 kuadrat ditambah 8 kurangi 6 kuadrat ditambah 6 kurangi 6 kuadrat, ya akarnya kurang, ditambah 2 kurangi 6 kuadrat ditambah 3 kurangi 6 kuadrat dibagi dengan N atau banyaknya data adalah 5. Jadi nanti kalau datanya ada tambahan lagi, ya ini masih dilanjutkan, ya tinggal dioperasikan saja. Berarti akar, ini akarnya jangan sampai dihilangkan, 11 kurangi 6 itu 5. 5 dikuadratkan berarti 25. Ditambah 8 kurangi 6 itu 2. 2 kuadrat berarti sama dengan 4. Ditambah 6 kurangi 6 itu 0. 0 dikuadratkan tetap 0. Ditambah lagi 2 kurangi 6 itu min 4. Min 4 kuadrat berarti 16. Ditambah 3 kurangi 6 berarti min 3 dikuadratkan sama dengan 9, masih dibagi dengan 5. Sehingga hasilnya adalah akar, yang di dalam akar tinggal dijumlahkan saja. Berarti 16 tambah 9 itu 25, tambah 25 berarti 50, tambah 4 berarti 54 dibagi 5. Nah, kalau ada semacam ini, maka kita tinggal selesaikan saja. Akarnya kita pecah satu-satu. Yang di atas akar 54 dibagi dengan akar 5. Kemudian kita rasionalkan saja karena penyebutnya berupa akar. Berarti dikalikan akar 5 per akar 5. Sehingga hasilnya adalah akar 54 dikali akar 5 berarti akar 270 per akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Nah, akar 270 itu bisa disederhanakan, di mana akar 270 itu adalah akar 9 kali 30 per bawahnya tetap saja 5. Nah, karena 9-nya bisa diakarkan, berarti menjadi 3 akar 30 per 5. Sehingga hasilnya adalah 3 akar 30 per 5 atau 3 per 5 akar 30. Kalau di modul itu hasilnya adalah 3,29. Nah, itu tanpa melalui perasionalan penyebut. Jadi kalau di modul 54 dibagi 5, kemudian hasilnya langsung diakarkan menggunakan alat bantu kalkulator. Kalau ini tidak usah menggunakan alat bantu kalkulator, karena biasanya
pada soal ujian semester ataupun soal ujian nasional itu kita tidak boleh menggunakan alat bantu apapun, ya. Sehingga hasilnya kalaupun masih ada akarnya ya nggak masalah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ragam atau variansi. Nama lain ragam adalah variansi, kemudian disimbolkan dengan S kuadrat. Nah, rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma X dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, kalau kita lihat rumus dari ragam atau variansi dengan rumus dari simpangan baku atau standar deviasi itu sama persis. Perbedaannya hanya pada akarnya. Kalau simpangan baku itu menggunakan akar rumusnya, tetapi kalau ragam atau variansi akarnya tidak ada. Ya, contoh pengerjaannya. Saya gunakan masih pada data yang sama, yaitu 11, 8, 6, 2, dan 3. Langkah pertama tetap kita mencari rata-rata terlebih dahulu, yaitu X bar sama dengan tadi diketahui bahwa setelah dijumlahkan itu adalah 30 dibagi banyaknya data adalah 5, maka 30 bagi 5 sama dengan 6. Nah, cara mengerjakan ragam atau variansi itu kalau di standar deviasi menggunakan akar, tapi nanti untuk mengerjakan ragam atau variansi akarnya tinggal dihilangkan saja. Ini akarnya hilang, ya. Cara pengerjaannya sama, tapi akarnya dihilangkan. X dikurangi X bar berarti 11 kurangi 6, kemudian dikuadratkan ditambah 8 kurangi 6 kuadrat ditambah 6 kurangi 6 kuadrat ditambah 2 kurangi 6 kuadrat ditambah 3 kurangi 6 kuadrat dibagi banyaknya data tadi ada 5, berarti dibagi 5. Kemudian tinggal diselesaikan saja. Kalau standar deviasi ada akarnya, untuk mengerjakan ragam atau variansi akarnya dihilangkan saja. Ya. Caranya juga sama, berarti nanti hasilnya 25 tambah 4 tambah 0 tambah 16 tambah 9 bagi 5 tanpa menggunakan akar, ya. Jadi 11 kurangi 6 itu 5, 5 dikuadratkan berarti 25. Ditambah 8 kurangi 6 itu 2 dikuadratkan menjadi 4. Ditambah 6 kurangi 6 itu 0, kuadratkan tetap 0. Ditambah 2 kurangi 6 kuadrat itu 16. Ditambah 3 kurangi 6 dikuadratkan sama dengan 9. Dibagi dengan banyaknya data adalah 5. Sehingga kalau ditotal hasilnya adalah 54/5. Nah, ini kalau standar deviasi ini ada akarnya. Kalau ragam atau variansi akarnya tinggal dihilangkan saja. Maka hasil akhirnya tinggal 54 dibagi 5 atau hasilnya adalah 10,8. Yang selanjutnya adalah nilai standar atau Z-score atau angka baku atau disimbolkan dengan Z, ya, dimana rumusnya Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi dengan SD, dimana kita ketahui berarti X-nya adalah nilai atau angka kasar, kemudian X barnya itu adalah rata-rata, dan SD-nya adalah standar deviasi atau simpangan baku. Ini semuanya ada di dalam modul. Jadi untuk memahami berarti kalian harus membuka modulnya masing-masing. Nah, kemudian contohnya, ini saya bacakan saja contoh yang ada di modul, di mana contohnya berbunyi nilai rata-rata matematika suatu kelas adalah 8. Nah, nilai rata-rata itu apa? Nilai rata-rata berarti X bar. Nilai rata-ratanya adalah 8. Kemudian jika Anton mendapatkan nilai 6, Anton mendapatkan nilai 6 itu berarti kita simbolkan dengan data atau X. X-nya sama dengan 6. Kemudian standar deviasi dari ulangan tersebut, standar deviasi itu berarti SD. Standar deviasinya adalah
0,5. Sedangkan pertanyaannya adalah maka nilai standarnya. Nilai standar atau angka baku atau Z-score itu adalah disimbolkan dengan Z. Sehingga yang ditanyakan adalah Z-nya. Maka Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi dengan SD. Di sini yang diketahui sudah ada semuanya. X-nya nilainya Anton tadi adalah 6 dikurangi X barnya adalah 8 dibagi SD-nya atau standar deviasinya adalah 0,5 atau bisa kita tulis dengan 1/2, ditulis 0,5 juga boleh. Maka tinggal dioperasikan saja. 6 kurangi 8 berarti min 2 dibagi dengan setengah. Min 2 dibagi 0,5 atau min 2 dibagi 1/2 itu hasilnya adalah min 4. Sehingga pada soal contoh dari nilai standar atau Z-score atau angka baku, kita temukan bahwa Z-nya itu bernilai min 4. Dan yang terakhir adalah koefisien variasi atau kita simbolkan dengan KV, di mana rumusnya KV sendiri adalah SD dibagi dengan X bar dikali dengan 100%. Jadi KV itu adalah SD tadi adalah standar deviasi dibagi dengan X bar itu adalah rata-rata dikalikan dengan 100%. Contohnya masih saya gunakan data yang sama, di mana datanya misalkan 11, 8, 6, 2, dan 3. Pertanyaannya koefisien variasinya berapa? Koefisien variasinya berapa? Nah, perlu kalian ketahui bahwa data tersebut tadi sudah saya cari bahwa rata-ratanya X barnya itu adalah kita ketemu dengan 6. Kemudian standar deviasinya tadi standar deviasinya di mana dengan data yang sama itu kita ketemu akar 54/5, atau kalau langsung disederhanakan dengan menggunakan alat bantu kalkulator itu SD-nya adalah 3,29. Maka koefisien variasinya atau KV-nya kita tinggal masukkan saja rumusnya SD dibagi X bar dikali 100%. SD-nya adalah 3,29 dibagi dengan X barnya sama dengan 6 dikali dengan 100%. Di mana hasil akhirnya ini berarti berupa persentase. Hasilnya adalah 54,83%. Tinggal dikalikan biasa, 3,29 kali 100 berarti 329. Kemudian masih dibagi 6 sehingga hasilnya adalah 54,83%. Sehingga KV-nya itu dalam bentuk persentase. Demikian video pembelajaran mengenai simpangan rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi, ragam atau variansi, nilai baku atau nilai standar atau Z-score, dan koefisien variansi. Yang selanjutnya kalian bisa mencoba mengerjakan latihan soal 2 yang ada di modul kalian masing-masing, di buku catatan masing-masing, dan setelahnya bisa diupload seperti pada tugas pertama, di mana nanti linknya akan saya share melalui Google Classroom masing-masing. Dan pada video pembelajaran kali ini artinya materi statistika sudah habis, maka akan saya berikan kuis untuk ulangan materi statistika. Kalian bisa mencoba mengerjakan evaluasi akhir bab yang ada di modul kalian masing-masing, dan nanti untuk kuisnya akan saya bagikan juga linknya melalui Google Classroom masing-masing.
Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.